Hai guys, balik lagi di channelku di Eka Setiawan. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa Bang Eka lama banget nggak buat konten, nah Bang Eka punya kesibukan yang lain ya guys ya. Jadi memang di dunia percanaan ini kemarin sempat surut. Jadi Bang Eka hanya fokus di short-short. Nah kali ini Bang Eka mau berbagi cerita sedikit tentang apa yang terjadi di dunia percanaan dan apa yang terjadi dengan channelnya Bang Eka pasti ya. Jadi buat kalian don't go anywhere, pantengin videonya, don't skip everybody. Buat kalian yang baru gabung di channel Bang Eka, jangan lupa subscribe, like, serta komen, hidupkan notifikasi supaya saat sewaktu-waktu Bang Eka buat konten, kalian langsung dapat notifikasinya dan mendapatkan info-info terbaru tentang dunia perikanan atau percanaan. Oke, don't go anywhere, take care, ceki bro. Guys, jadi kita akan membahas beberapa hal-hal yang memang terjadi di dunia percanaan belakangan ini ya. Mungkin ini ada beberapa topik-topik yang basi, tapi kita akan bahas sedikit per sedikit ya. Satu persatu, dikit demi sedikit gitu maksudnya. Nah guys, jadi begini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Bang, gimana sih dunia percanaan sekarang? Bang, bagaimana sih dunia perikanan sekarang? Bang, apakah cana bisa turun? Apakah cana bisa naik lagi? Nah ini. Dan gimana nasibnya setelah itu Bang, percanaan? Kita kan nggak pernah tahu ya. Nah jadi buat teman-teman aku mau kasih info sedikit. Perkontesan dunia percanaan ini atau dunia percanaan di kontes itu masih ada ya guys ya. Buat kalian yang memang suka mengikuti kontes-kontes, boleh kalian ikutin kontes-kontes yang akan ada di setiap kota itu ya. Maupun itu regulasinya ICC ataupun ECCI, tidak masalah menurut Bang Eka di sini. Menurut aku sih nggak masalah guys ya, karena regulasi itu hanya pedoman untuk membuat suatu event dan membuat adanya juara guys ya. Jangan regulasi ini kurang bagus, regulasi ini kurang bagus. Sebenarnya bukan begitu konsepnya. Tetapi menurut Bang Eka ini, menurut aku pribadi, itu bukan karena sesuatu regulasi yang salah satunya bagus ataupun buruk, bukan masalah baik dan buruknya ya, tetapi bagaimana cara kalian memahami regulasi tersebut. Jadi banyak sekali memang aturan-aturan dalam regulasi tersebut ya guys ya. Jadi kalian pahami dulu regulasinya. Nah ini ya guys ya, banyak sekali yang tanya, Bang, regulasi si A ini yang ini doang yang menang, regulasi B ini bermasalah Bang. Nah ini bukan masalah tentang baik dan buruknya. Tadi ya Bang Eka kasih tahu. Jadi memang di setiap regulasi itu ada aturan-aturan tertentu yang harus kalian pahami. Kalau kalian cerdik dan cerdas, kalian bisa menang di dua regulasi tersebut. Ini kita yang bahas ICC dan ECCI ya guys ya. Yang lain kan Bang Eka nggak tahu. Terus kemudian dunia percanaan sekarang ini menurut Bang Eka turun. Dia turun guys. Kita harus jujur. Dan sampai kapan? Mungkin dulu gosipnya habis pemilu dia akan naik lagi. Betul, ada kenaikan tapi nggak signifikan. Jadi buat teman-teman ya yang merasakan dunia percanaan ini makin kuat atau makin asik ataupun makin booming, menurut Bang Eka pribadi itu adalah orang-orang tertentu yang memang punya kepentingan di dunia ikan cana. Ya semua orang sih kalau udah mau hobi punya kepentingan. Tapi maksud aku, kayak aku pribadi ya, sebenarnya aku tuh nggak boleh bilang dunia cana itu turun. Tidak boleh. Karena aku adalah salah satu konten kreator di dunia percanaan yang dimana harus mensupport terus ikan cana ini supaya up dan up ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri kenyataan. Nah ini guys, banyak sekali teman-teman yang nggak bisa nerima kenyataan dan selalu bilang bahwa cana ini nggak turun, cana ini tetap naik. Bahkan banyak yang mau beli mahal-mahal. Itu di orang-orang tertentu. Jadi menurut Bang Eka kita harus bisa menerima kenyataan dan kita harus paham apa yang membuat cana itu turun. Di situ dulu guys. Jangan menjadi suatu judgement bahwa cana itu turun dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Banyak sekali dunia hobi ini yang turun karena oknum-oknum dan penghobinya. Jadi menurut Bang Eka, faktor yang membuat cana ini turun, banyaknya oknum-oknum
penipu yang menjual ikan dengan dalih piala juara, padahal fake atau palsu pialanya. Yang kedua, tidak sehatnya persaingan di dalam perkontesan. Jadi Bang Eka harus bilang kenapa nggak sehat. Ada beberapa kali kontes, ini bukan regulasinya ya, tapi oknumnya. Yang kalah itu akan bicara bahwa yang menang itu temen juri, dekat sama yang punya regulasi, ataupun beli jadi. Tapi kalau yang beli jadi itu memang ikannya bagus ya, nggak masalah sih guys ya. Nah, faktornya kenapa Bang Eka tadi bilang beli jadi, karena memang biasanya ikan-ikan juara itu dibeli untuk dibuat sampel pemakaian pakan ikan. Nah itu, kemudian ikannya juara, dia jual pakan guys. Itu yang tidak diterima sebenarnya sama teman-teman. Tapi kalau menurut Bang Eka tidak masalah ya. Tidak masalah kalau memang pakannya itu mampu mempertahankan, gak usah menambah, mempertahankan cabung dan warna yang ada. Kalau di dunia maru ya, kalau di pulkra seumpamanya mempertahankan dotnya dan spotnya tetap seperti itu. Karena pakan yang bagus menurut Bang Eka bukan hanya memunculkan sesuatu atau merubah sesuatu, mempertahankan. Kalian tuh jarang sekali memperhatikan tentang mempertahankan ikan dari potensi ikan tersebut. Jadi saat kita dapat itu rimnya udah oranye atau rimnya tebal, itu sulit loh mempertahankan. Kalau kalian tanya Bang, apakah bunga bisa hilang? Bisa. Yellow spot bisa pudar? Bisa. Apakah dot bisa hilang? Bisa. Apakah dot bisa muncul? Bisa. Tak bilang ya, semua kemungkinan tuh bisa. Kalau ada yang bilang tidak bisa, buktikan coba ya. Buktikan dengan signifikan, jangan satu ikan. Aku challenge nih ya. Kalau cuma satu ikan, itu nggak fair. Termasuk dengan bandingannya itu dengan ikannya sendiri. Coba ikan-ikannya orang lain. Jadi menurut Bang Eka, dot itu juga bisa tumbuh. Karena di beberapa kasus, satu bukti saja sudah cukup. Bang Eka sempat melihat ada teman yang punya pulcra. Itu dotnya awalnya tidak ada dot ini. Nah ini yang Bang Eka masih sanksi sih. Dot ini tidak ada atau pudar, tetapi kemudian tiba-tiba ada dan tebal dan hitam seperti itu guys. Nah tadi itu kita bahas ke situ, kita balik lagi ke kontesnya. Untuk kontesnya sendiri tadi ya guys ya. Jadi memang banyak sekali kadang-kadang yang tidak bisa menerima kekalahan. Jadi seperti itu ya. Tetapi juga tidak sedikit sih sebenarnya juga juri yang dipertanyakan seperti itu ya. Ada beberapa juri yang memang dia progres ikan. Ada juga beberapa juri yang hanya jualan atau selling market saja. Jadi yang perlu kita pertanyakan kan yang hanya selling market. Terus juri itu menurut Bang Eka ya, ini pembuat regulasi, menurutku pribadi ya, buat pembuat regulasi harusnya di verified itu setiap 6 bulan minimal atau 3 bulan sekali ya, 6 bulan atau 3 bulan sekali lah. Dan kalau bisa dikasih tugas-tugas untuk mencari suatu perubahan di dunia ikan yang memang belum ditemukan kayak gitu kan. Selama ini kan regulasi itu ada karena melihat ikan di lapangan, baru nextnya dibuat regulasi. Jadi regulasi ini tertinggal oleh progresor kayak gitu ya. Progresnya ini yang tukang progres sudah mendapatkan sesuatu hal yang baru, sedangkan regulasi itu masih stuck di situ. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak adanya kreativitas dalam regulasi tersebut. Jadi menurut Bang Eka verified terus penelitian itu perlu kita lakukan untuk menaikkan kontes ya. Memang itu butuh waktu ya guys ya, butuh waktu dan butuh uang pastinya. Tapi sebuah regulasi ya, membuat regulasi harus berani membuat suatu gebrakan seperti itu ya, tapi yang positif. Nah
Terus kemudian selanjutnya yang membuat ikan cana ini turun yaitu mudahnya ikan ini di-breed. Kalau ini Bang Eka nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ikan cana ini sekarang sudah mulai bisa di-breed. Konon katanya ada yang sudah bisa nge-breed ikan cana barca. Coba bayangin. Ikan cana barca sudah bisa di-breed. Itu ikan yang menurut Bang Eka mahal, sangat mahal banget, dan kemungkinan di-breednya itu sulit ya. Karena modalnya besar, tapi orang sudah berani. Nah, jadi kan kita nggak bisa menyalahkan orang cari cuan ya di situ. Jadi orang mencari cuan, mencari keuntungan dengan melestarikan ikan yang invasif tapi ya. Kemudian dijual, dan buat penghobi pasti senang kalau dapat murah. Cuman ini di sini nih titiknya. Banyak sekali seller-seller baru yang aji mumpung melihat potensi dari penjualan ikan cana. Jadi potensinya itu kan banyak yang cari nih. Seumpamanya Bang Eka tinggal di Bali, banyak seller yang sudah tutup guys, banyak sekali. Dulu jual murah-murah, terus kemudian sekarang sudah tutup. Ya karena memang sekarang sudah nggak bisa cuan seperti itu. Nggak masalah orang cari cuan, cuman ya dengan harga yang murah itu di pasaran jadinya sulit teman-teman yang lain jual. Jadi memang beberapa seller-seller yang memang dasarnya menjual ikan itu juga kena imbasnya. Di toko ini lebih murah, di toko itu lebih murah, yuk beli di sana aja gitu. Kemudian ini mencari untung dengan sedikit tapi mencari kuantitas ya. Tapi yang satu menjaga kualitas dengan mencari untung lumayan seperti itu guys ya, karena dia menjaga kualitasnya dan menjaga konsistensi. Jadi ya sama saja jatuhnya nanti untungnya. Kalau yang ini jual 100 baru dapat 100.000, yang ini jual 10 bisa dapat 100.000. Jadi yang ini udah kejual 100, ini 10. Cuman barangnya ini kan banyak jadinya kesebar keluar. Yang si B ini cuman 10 barangnya. Sedangkan ini memang si penjual ikan asli kayak gitu loh, dia punya toko, dia punya alat-alat yang lain, bukan hanya ikan seperti itu. Dan akhirnya dunia cana di bawah ini, yang Bang Eka katakan yang di bawah ya, karena menurut Bang Eka dunia cana ini nggak hanya yang di permukaan saja, karena yang belanja banyak di toko itu yang di bagian bawah, tapi kalau yang di permukaan itu jarang beli di toko, biasanya dia beli di temennya, karena memang nyari kualitas kalau yang di permukaan. Makanya Bang Eka tidak terlalu mempermasalahkan yang di permukaan sih sebenarnya. Kalau yang di permukaan sih landai-landai aja, ngambang-ngambang di tengah laut gitu. Tapi kalau yang di menengah ke bawahnya ini, yang di kedalaman squatnya ini, waduh, kasihan guys, kayak bocil-bocil. Nah, terus habis itu akhirnya cana ini akhirnya banyak tersebar dan banyak orang punya. Si pembeli juga kan pengen progres. Titik progresnya itu kan di kontes atau di selling, di penjualan. Di penjualan dia udah kalah saing dengan yang di permukaan. Di perkontesan tidak ada yang support kontes untuk bocil-bocil ataupun pemula. Jadi selama ini kan tidak ada kelas pemula. Jadi hanya ada kelas pro. Jadi kelas pro itu apa sih? Kelas pro itu ya memang ikan yang terindah dan tercantik gitu loh, dari regulasi masing-masing. Tetapi kalau kelas pemula, Bang Eka bilangnya pemula, kelas pemula ini harusnya dibuat lah, ada kompeten-kompeten, syarat-syarat dan ketentuan. Cuman pastikan dari regulasi sendiri takut ya ada oknum-oknum yang memang sudah dia pro tapi ikutnya di pemula ya. Itu juga jadi permasalahan nantinya. Tapi kan itu bukan suatu masalah yang harus saya pikirkan juga gitu loh. Saya memberikan ide juga di sini sudah bagus. Jadi gitu menurut Bang Eka guys. Kurang kreatifnya founder-founder menurut Bang Eka. Terus kemudian
Yang terakhir, ya memang sudah Cana ini sudah terlalu banyak tersebar dan banyak orang tahu tentang dunia ikan. Jadi sudah menjadi ikan yang common atau ikan yang biasa gitu loh guys. Jadi dulu tuh ada yang berharap, termasuk Bang Eka ya, Cana ini harus bisa dikenal sama orang seperti lohan arwana ataupun cupang kayak gitu ya. Jadi orang tuh udah tahu, oh itu arwana, oh itu cupang, oh itu lohan. Orang tuh pasti identik. Lohan tuh yang jenong ya, arwana tuh yang mahal ya, cupang itu yang ikan kecil-kecil ya, warna-warni kayak gitu. Nah, ikan Cana ini kan sekarang sudah hampir seperti itu. Menurut Bang Eka sudah hampir seperti itu. Cuman semakin banyak orang lain tahu, kalau seperti ini jadinya, itu malah menurun menurut Bang Eka. Nah, kiat-kiatnya nih dari Bang Eka supaya Cana ini bisa naik kembali, bisa pulih kembali, bisa disukai oleh orang kembali. Ini Bang Eka kan ada beberapa stok. Ini jujur Bang Eka masih jualan ikan juga di rumah ya. Ada stok ikan lumayan sih, ada kalau 500 ekor ada. Jadi Bang Eka bicara ini dengan sesuai apa yang Bang Eka rasakan gitu loh. Karena Bang Eka jarang sekali main ke permukaan. Jarang sekali. Dari setahun mungkin hanya 4-5 ikan yang terjual ke permukaan dan harganya itu nggak mahal banget. Paling mahal 3-5 juta lah ya. Tapi kalau yang di bawah ini Bang Eka udah banyak sekali jualannya kayak ombyokan kayak gitu. Nah ini Bang Eka bicara sesuai dengan kenyataan dan melihat yang ada di grup-grup. Nah ini kita bahas lagi, balik lagi tentang apa tadi ya? Lupa ini sampai. si. Nah, sekarang Bang Eka mau bahas tentang kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya Cana ini setidaknya bisa stabil kembali. Yang pertama, menurut Bang Eka ya, ini kreator-kreator dunia percanaan harus bangkit lagi. Itu yang pertama. Karena apa yang mereka lihat di sosmed itu akan berpengaruh ke dunia nyata. Contoh ya, kemarin itu banyak sekali viral Mio Mirza kayak gitu ya. Jadi semua pengen tahu Mio Mirza siapa. Kalau sekarang pemancing atau penangkap ikan yang bisa bahasa Jawa kayak seperti itu ya. Banyak sekali yang viral-viral kayak gitu. Makanya konten kreator dunia perikanan termasuk saya sebenarnya itu harus lebih kreatif membuat konten. Terus habis itu lebih intens membuat konten dan harus konsisten tentang percanaan. Itu kalau mau Cana naik kembali. Terus yang kedua, ini waktunya sebenarnya bahkan. Kan Cana ini sudah drop dan sellernya ini 1-2 saja sekarang. Bang Eka bisa katakan itu. Penjual Cana di Bali ini yang ombyok sekarang udah bisa dihitung tangan. Hanya pemain-pemain yang lama saja yang jualan. Kalau pemain-pemain apa ya? Bukan pemain lama, pemain kontes, bukan juga. Pemain konsisten. Nah, pemain konsisten yang masih main. Kalau yang aji mumpung udah lewat, guys. Nah, dan biasanya mereka tuh berkesinambungan dengan kontes. Kalau di Bali banyak sih ya yang masih jual ombyok tuh pemain kontes, dan masih banyak pemain kontesnya di Bali karena memang Bali ini salah satu orang yang suka challenge kayak gitu guys, suka tantangan ya, suka challenge, suka tantangan. Nah itu yang pertama, konten kreator. Yang kedua itu tadi tentang penjualan ikan Cana atau penangkapan yang terlalu masif di daerahnya. Cuman kan kita juga nggak bisa menahan orang punya uang untuk membeli yang banyak kayak gitu guys ya. Contoh kayak importir tuh sekali datang bisa ratusan ribu ekor. Nah itu kita kan nggak bisa bilang jangan gitu, kan nggak bisa.
kalian juga mau ikannya kayak gitu loh. Dan yang di bawah juga kebantu dengan menjual ikan kan gitu, resellernya mereka juga kebantu bisa menjual ikannya. Cuman yang mereka saranin, kita harus selektif nih ya, buat teman-teman, buat adik-adik. Ini kita nggak ngomongin, aku lagi nggak ngomongin orang-orang yang sudah pro ya. Kalau yang pro, lebih baik skip aja video ini. Nih aku mau ngasih tahu buat adik-adikku, buat teman-temanku, atau mas-mas, mbak-mbak mungkin yang baru main Cana. Usahakan cari Cana yang berkualitas. Kalau bisa beli yang memang kualitas. Jadi ini bisa jadi suatu pajangan di rumah ikannya. Nggak sia-sia kita membelinya. Nggak hanya melulu tentang jual-menjual, selling-selling, atau mencari cuan, tapi tentang gimana rasa suka kita terhadap ikan ini dan melihat potensi perubahannya. Terus yang terakhir nih ya, mau nggak mau semua harus jujur, semua harus refresh, semua harus upgrade, mau tidak mau. Terus selektif dalam pengadaan kontes. Selektif ini buat founder regulasi ya, Bang Eka sekarang ngomongin yang ke permukaan. Selektif dalam memilih juri, cari juri itu yang satu loyalitas tingkat tinggi ke ikannya ya, bukan ke regulasinya. Kalau ke regulasinya nanti takutnya yang dikhawatirkan kan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau loyalitas kepada ikan, dia memang suka sama ikannya. Contoh nih Bang Eka bisa sebut, ada temannya Bang Eka namanya Wahadi. Nah itu sampai sekarang masih progres ikan, masih menjual ikan ombyok. Nah itu wajib tuh jadi juri harusnya. Dan banyak sih teman-temannya Bang Eka, kayak bos-bosku, nah itu bisa jadi juri. Sampai detik ini dia masih progres ikan dan masih sayang sekali sama ikannya. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, bahkan bos-bosku itu saat ikannya meninggal, dia ada yang bilang, ah kamu sih yang salah, atau diejek. Kemarin ditawarin, dia tuh marah sekali guys. Dia tidak suka saat dia berduka malah diejek. Dia benar-benar berduka saat ikannya dia mati. Dulu sih, tapi sekarang Bang Eka kan jarang ketemu. Tapi kayaknya sih masih bos-bosku seperti itu. Dan ya selektif tentang juri yang loyalitas tinggi untuk ikan. Jadi kan kalau loyalitas tinggi untuk ikan, dia menilai bukan sekedar tentang siapa yang menang, tetapi benar-benar ikan yang perform dan bagus. Nah ini yang wajib kalian tandain. Perform, ikan bagus kalau nggak perform di kontes juga nggak bisa guys. Tuh, jadi mau ikan sebagus apapun, mereka sering lihat Auranti biasanya bagus nih kan, tapi nggak perform di kontes, ambiar. Nah ini yang terakhir ya guys ya. Jadi stop bullying. Menurut Bang Eka kalian harus stop bullying ya. Banyak sekali yang bullying. Orang jual ikan mahal sedikit dihina. Spill dong ikan limbata 10 juta gitu. Terus ikan bengkok dijual, dibilang ikan cacatnya dijual. Kayak gitu tuh nggak baik guys. Kan orang punya selera ya. Nggak semua apa yang kalian suka bisa disukain sama orang lain. Terus nih ya, konten kreator yang menurut Bang Eka sebenarnya nggak mau up ini, cuman kita harus bicara. Ada beberapa konten kreator yang bilang tank baru punya 5 sudah bilang akuatik. Itu sebenarnya suatu bullying ya. Nggak tahu kalau itu suatu candaan ya, tapi kalau sudah dinaikkan dan ada yang tersinggung, itu sudah menjadi bullying.
Nah, stop deh kayak gitu menurut Bang Eka. Kenapa sih? Nama itu kan doa. Bang Eka juga mengawali dunia perencanaan ini hanya dengan 2 akuarium ukuran 100 kali 45. Hanya 2 akuarium. Kalian wajib tahu. Bos-bosku di Bali, ke Bali yang Bang Eka lihat ini, kita bicara suatu hal yang memang realita dan kenyataan. 0 akuariumnya, 0 tidak bawa akuarium, 0 ikannya. Tak kasih tahu nih. Dan kalian pasti, Bang Eka yakin semuanya mulai dari 0. Gak mungkin tiba-tiba punya tank banyak, kecuali kalian sebelumnya pemain ikan. Seperti itu. Jadi stop bullying seperti itu. Ini Bang Eka agak serius. Terus stop bullying juri. Kalau kalian nggak suka sama jurinya, kalian samperin jurinya. Kalian ajak ngobrol. Kalian minta penjelasan. Kalau memang penjelasannya masih kurang jelas, report jurinya. Dan regulasi atau platformnya harus tegas kepada juri-juri yang seperti itu. Kayak gitu guys. Terus banyak sekali kasus belakangan ini, tapi Bang Eka nggak mau bahas di sini. Nanti di next video Bang Eka akan bahas tentang kasus-kasus yang sekarang terjadi dan belum terselesaikan mungkin ya. Nanti Bang Eka kasih kiat-kiatnya. Oh ya, satu lagi Bang Eka ingetin. Kalau bisa jangan beli online guys ya. Ini Bang Eka saranin. Beli aja yang di toko. Karena suhu itu bisa bermain di situ. Kadang-kadang reseller itu menjual ikan butuh adaptasi, banyak yang mati. Kayak gitu loh guys. Terus yang kedua, lagi marak penipuan, hati-hati. Kalau ada yang bagi link jangan diklik. Apalagi kalau di ATM kalian ataupun di dompet e-wallet kalian ada duit, itu bisa terkuras. Kayak gitu ya, Bang Eka kasih tahu. Dan nggak usah posting kalau udah ketipu gitu loh. Karena menurut Bang Eka, kalian ketipu, salah kalian juga. Belinya online. Malah ada yang offline kayak gitu. Kecuali memang ikan-ikan yang juara kayak gitu, kalian mau beli online jauh tempatnya, ajain rekber melalui platform yang ada kayak Shopee, TikTok, Tokped kayak gitu. Atau nah ini Bang Eka mau kasih saran ke kalian lagi nanti ya. Tapi di next video aja deh kita bahas ini. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Thank you banget guys for watching this video. Walaupun mungkin nggak ada ikannya, just talking about nishing and sealing. Jadi jangan bosan-bosan ya guys ya. Mungkin di video-video Bang Eka berikutnya isinya cuma curhatan-curhatan kayak gini dulu guys. Lebih ingin mengedukasi balik lagi ke teman-teman supaya teman-teman tuh ingat apa dasarnya apa dasarnya channel ini bisa naik. Oke, sekian dulu video hari ini. Bye bye, adios.